Oke, halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin dua teknik manajemen waktu yang ampuh banget. Time boxing dan time blocking. Tujuannya bukan cuma biar kita jadi lebih produktif ya, tapi lebih dari itu, gimana caranya kita bisa benar-benar merancang hari kita dengan sengaja. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa gini? Hari-hari Anda tuh kayak main Tetris tapi kalah terus. Tugas baru, meeting dadakan, email masuk, semua datang kayak balok-balok yang turun tanpa henti. Dan kita sibuk aja coba nyelip-nyelipin semuanya di sela-sela kalender. Hasilnya, di akhir hari kita capek, kalender kelihatan penuh, tapi kok rasanya nggak ada progres yang berarti ya buat tujuan-tujuan besar kita. Nah, ini nih gejalanya kalau kita masih pakai pola pikir yang reaktif. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau kita ubah total cara mainnya? Daripada cuma bereaksi sama apa yang datang, gimana kalau kita mulai secara proaktif membangun struktur hari kita sendiri? Pertanyaan ini membawa kita ke sebuah ide yang lebih besar. Yap, kita akan beralih dari sekedar mengelola waktu menjadi merancang hari kita dengan sengaja. Ini bukan lagi soal gimana caranya memeras lebih banyak jam dari sehari. Tapi ini soal membangun sebuah benteng untuk melindungi aset kita yang paling berharga, energi mental kita. Sebut saja konsep ini arsitektur kognitif. Anggap saja ini sistem yang kita bangun buat melindungi fokus kita. Intinya adalah kita mulai memperlakukan perhatian atau atensi kita sebagai modal yang paling berharga, bukan sesuatu yang bisa diganggu kapan aja. Oke, keren kan konsepnya? Terus, gimana cara bangun arsitektur ini? Nah, ada dua alat inti yang jadi fondasinya. Masing-masing alat ini berfungsi sebagai penawar untuk masalah produktivitas yang sangat spesifik. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Coba deh bayangin gini. Time blocking itu tujuannya biar kita memulai pekerjaan yang penting. Sementara time boxing itu buat mastiin kita menyelesaikan pekerjaan itu. Apalagi kalau kita tipe orang yang suka terjebak sama perfeksionisme. Biar lebih jelas, yuk kita bedah satu persatu. Oke, pertama, time blocking. Anggap saja ini kayak bikin janji temu yang nggak bisa dibatalin, tapi sama diri sendiri. Anda benar-benar ngeblok satu slot waktu di kalender, melindunginya dari meeting atau gangguan lain, cuma buat ngerjain satu hal penting. Inilah benteng pertahanan pertama Anda melawan distraksi. Di sisi lain ada time boxing. Nah, ini tuh obat buat perfeksionisme. Tahu kan hukum Parkinson? Yang bilang kalau sebuah pekerjaan bakal melar untuk ngisi waktu yang tersedia buat nyelesainnya. Time boxing melawan ini dengan cara ngasih batas akhir yang tegas. Jadi, Anda dipaksa buat ambil keputusan dan terus maju, biar satu tugas kecil nggak ngabisin waktu seharian. Oke, kita udah punya dua alatnya nih. Sekarang gimana cara pakainya biar efektif? Yuk kita masuk ke cara merancang hari yang bener-bener jalan dengan 3 prinsip inti. Prinsip pertama, selaraskan sama energi Anda. Tahu kan kapan waktu paling produktif Anda? Pagi, siang, nah jadwalkan pekerjaan paling berat di jam-jam itu. Prinsip kedua, definisikan hasil yang jelas. Jangan cuma nulis, ngerjain laporan, tapi tulis, selesaikan draft pendahuluan laporan 800 kata. Kejelasan itu kunci. Dan prinsip ketiga, kelompokkan tugas yang sejenis. Balas semua email di satu waktu. Bikin semua panggilan telepon di waktu lain. Biar otak nggak capek bolak-balik ganti fokus. Kutipan ini benar-benar nangkep perubahan pola pikir yang kita butuhkan. Kalender Anda itu bukan penjara yang kaku. Anggap aja itu blueprint atau cetak biru. Ini panduan fleksibel yang Anda rancang sendiri. Jadi, kalau tiba-tiba ada urusan mendesak, Anda tinggal geser aja blok waktunya, bukan panik dan menghapus semua rencana. Kita semua pasti pernah ngalamin. Bikin jadwal yang kelihatannya sempurna di malam hari, baru jam 10 pagi semuanya udah berantakan. Nah, mari kita bahas kenapa ini sering banget terjadi dan gimana caranya membangun jadwal yang tahan banting sama kekacauan dunia nyata. Coba perhatikan angka ini, 23 menit. Penting banget loh ini. Itulah waktu rata-rata yang otak kita butuhkan untuk bisa kembali fokus 100% setelah satu kali aja diganggu. Coba bayangin kalau Anda diganggu 10 kali dalam sehari, itu artinya Anda kehilangan berjam-jam waktu fokus puncak Anda. Alasan lain kenapa jadwal kita sering gagal, karena kita ini seringkali terlalu optimis. Ada istilah psikologisnya, namanya kesalahan perencanaan atau planning fallacy. Kita secara konsisten ngeremehin waktu yang dibutuhkan buat ngerjain sesuatu. Nah, inilah kenapa menjadwalkan rapat atau tugas secara berurutan tanpa jeda sama sekali, itu resep pasti buat kegagalan. Jadi, gimana ngatasinya? Gampang, ada 2 aturan praktis.
Pertama, untuk tugas yang baru atau rumit, kalikan estimasi waktu Anda dengan 1,5. Kalau Anda pikir butuh 2 jam, ya udah, jadwalkan 3 jam. Kedua, sisakan sekitar 20% dari hari Anda sebagai buffer atau penyangga. Bukan satu blok besar ya, tapi jeda-jeda kecil 10-15 menit di antara tugas buat transisi atau buat hal-hal yang nggak terduga. Terus gimana sama gangguan dari dalam diri kita sendiri? Tiba-tiba pas lagi fokus, ingat harus nelpon orang atau beli sesuatu. Cara yang mahal adalah langsung ngerjain itu, yang artinya Anda kehilangan 23 menit fokus berharga. Cara cerdasnya, pakai teknik area parkir. Cukup siapin buku catatan di sebelah Anda. Tulis aja pikiran yang mengganggu itu, lalu langsung balik kerja. Nanti Anda bisa urus itu di waktu yang udah dijadwalkan. Simpel kan? Cara kita mengakhiri hari itu ternyata sama pentingnya loh dengan cara kita memulainya. Jadi, bagian terakhir ini adalah tentang gimana membangun praktek yang berkelanjutan biar kita nggak gampang burnout. Pernah nggak sih, udah mau tidur tapi otak masih aja muterin daftar kerjaan yang belum beres? Nah, itu ada namanya efek Zeigarnik. Otak kita itu secara alami cenderung lebih ingat sama tugas-tugas yang belum selesai. Ini yang bikin kita cemas dan susah buat istirahat dengan tenang. Solusinya, coba deh lakukan ritual penutupan selama 15 menit setiap sore. Pertama, lihat lagi apa aja yang udah berhasil diselesaikan hari ini. Kedua, lihat rencana buat besok, mungkin ada yang perlu digeser. Dan yang paling penting, secara sadar akhiri hari kerja Anda. Dengan menutup semua lingkaran terbuka di kepala kita ngasih izin ke diri sendiri untuk benar-benar istirahat dan pulih. Jadi pada akhirnya, ini dia gagasan utamanya. Semua teknik ini tuh bukan cuma soal gimana caranya menyelesaikan lebih banyak hal. Ini tentang mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan, melindungi perhatian kita, dan membuat cara kita berpikir menjadi sebuah tindakan yang disengaja. Ini adalah sistem untuk membangun karakter, bukan cuma sekedar mengelola kalender.